Di segmen rekomendasi teman kali ini, gue udah pilihin beberapa judul buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, yang adalah buku favoritnya para teman pembaca di bulan November kemarin. Penasaran apa aja judulnya? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Buat yang baru pertama kali nonton, ini adalah segmen rekomendasi teman di mana gue akan membacakan judul-judul yang jadi buku favoritnya para teman pembaca untuk periode tertentu. Dalam kasusnya video ini adalah di bulan November kemarin. Kemarin itu gue sempet posting di Instagram story menanyakan apa aja sih judul-judul yang jadi favoritnya kalian di bulan November kemarin. Nah, di video ini gue udah kurasi dan terpilihlah 5 judul yang menurut gue blurbnya tuh menarik dan dapat rating yang lumayan tinggi di Goodreads. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Yang pertama ada ini dia, I'm Glad My Mom Died, ditulis oleh Janet McCarthy. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Zabun ZZA Zabun. Di Goodreads judul ini dapat rating cukup tinggi ya, 4,61 dari sekitar 216 ribuan rating. Wow, banyak yang suka berarti. Ini adalah buku non-fiksi berbentuk memoir yang ditulis oleh mantan aktris cilik yang pernah membintangi serial di Nickelodeon. Di sini kita akan menemukan kisah penulis yang ngasih lihat bahwa perilaku abusif ibunya itu meninggalkan trauma cukup dalam. Sampai dalam tanda kutip dia senang ketika ibunya meninggal akibat kanker. Menarik ya premisnya atau kisah hidupnya penulis ini, dan ini fix sih, bakal jadi wishlist gue pribadi. Berikutnya ada ini dia, Minimarket yang Merepotkan, ditulis oleh Kim Ho-yeon. Kebetulan gue udah punya bukunya nih. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram Susi_Alpha26. Buku ini baru banget terbit ya akhir November kemarin, jadi di Goodreads belum banyak yang kasih rating dan juga bikin review. Yang pasti buku ini tuh dikasih label novel healing fiction oleh penerbitnya, yaitu penerbit Haru. Katanya sih ciri-ciri healing fiction itu adalah terbebas dari plot yang rumit atau sulit. Dan biasanya isu yang diselipkan dalam novel healing fiction itu seputar empati, solidaritas, kenyamanan, dan juga penyembuhan. Menarik ya, gue baru tahu ada genre yang namanya healing fiction. Nah, untuk buku ini sendiri ceritanya tentang tokoh utamanya bernama Dokgo yang adalah seorang tunawisma. Singkat kata, dia ditawari pekerjaan di sebuah minimarket, dan dari situlah Dokgo bertemu dengan banyak orang yang datang ke minimarket tersebut dan mengubah hidup mereka. Mengubah seperti apa? Menarik ya premisnya ya. Buat kamu yang butuh bacaan-bacaan ringan, mungkin bisa masukin judul ini ke dalam TBR-mu. Berikutnya ada ini dia, The Dead Romantics, ditulis oleh Ashley Poston, yang adalah buku favorit dari akun Instagram W1NCRUT. Di Goodreads buku ini tuh dapat rating 4,07 dari sekitar 43 ribuan rating. Genrenya sendiri adalah romcom alias romance komedi dan bercerita tentang tokoh utamanya bernama Florence Day yang adalah seorang ghostwriter untuk penulis novel romance terkenal. Suatu ketika dia patah hati, jadi dia nggak bisa lagi tuh yang namanya nulis kisah-kisah cinta, dan ujung-ujungnya dia terancam dipecat dari pekerjaannya tersebut. Di sisi lain, Florence dapat kabar kalau ayahnya meninggal dan diminta untuk segera kembali ke kota asalnya, hometown. Sesampainya di sana, pas dia datang ke rumah duka, dia melihat editornya yang super ganteng tapi dalam wujud berupa hantu. Menarik ya. Dari situ sepertinya akan dimulai perjalanan Florence menemukan kembali arti cinta. Buat kamu yang emang suka cerita-cerita romance dan dibumbui dengan komedi, mungkin bisa masukin judul ini ke dalam TBR-mu. Berikutnya ada ini dia, Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, ditulis oleh Eka Kurniawan. Ini adalah buku favorit dari akun Instagram everywrongthing_. Ini adalah cover cetak ulang yang diterbitin sama Bentang Pustaka awal tahun ini ya, 2022. Sebenarnya novelnya itu udah terbit dari tahun 2015. Ini bukan novel, salah, ini adalah kumpulan cerita pendek. Di dalamnya ada 15 cerita pendek, dan terima kasih sama salah satu temen booktuber gue yaitu Rio yang memberitahukan hal tersebut. Dan kata Rio sih di dalam sini temanya tuh nggak cuma tentang romance, tapi juga ada misteri, thriller, dan bahkan crime. Jadi penasaran, ada yang udah pernah baca belum? Berikutnya adalah ini dia, Almond, ditulis oleh Son Won Pyung, yang adalah buku favorit akun Instagram Nadira Alkaid Arsya _ Di Goodreads buku ini tuh dapat rating 4,20 dari sekitar 52 ribuan rating. Bercerita tentang tokoh utamanya Yeonjae yang tidak mampu merasakan emosi. Dari beberapa review yang
gue baca di Goodreads ya. Katanya ini adalah buku yang bercerita tentang seorang anak yang tidak mampu merasakan emosi, tapi justru malah menyodorkan segudang emosi bagi pembacanya. Kebayang, ini tuh tipe-tipe cerita yang akan mengaduk-ngaduk emosi kita. Adakah dari kamu yang udah pernah baca? Soalnya ini ternyata terjemahannya tuh udah terbit dari tahun 2018. Di antara kelima judul yang jadi favoritnya para teman pembaca di bulan November tadi, ada nggak yang udah pernah kamu baca? Dan menurut kamu gimana? Apakah ceritanya emang segitu bagusnya sampai layak untuk dijadiin buku favorit? Atau kalau emang belum pernah ada satupun yang dibaca, mana di antara 5 judul itu yang paling menarik perhatian buat kamu? Bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Sementara itu untuk video rekomendasi teman bulan-bulan sebelumnya, kamu bisa nonton di sini dan juga di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga biar nggak ketinggalan setiap kali gue upload video baru, dan kita ketemu di video yang ini dan yang ini. See ya!